wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Firmansyah dari Pendidikan Nasional Islam. Saya kelas 6B. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan dan kemerdekaan pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Jadi di masa penjajahan, jika dilihat dari perjalanan sejarah, pendidikan di Indonesia tidaklah pendek atau tidaklah mudah. Dari masa penjajahan Belanda sampai Jepang. Di sini sudah dapat terlihat bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sistem pendidikan yang dijalankan ada garis pemisah antara sekolah Eropa dan sekolah Bumi Putra yang ditingkatkan dan prestasinya lebih rendah. Sedangkan sekolah Eropa diperuntukkan anak-anak Belanda dan Eropa di Indonesia. Nah, jadi sekolah Bumi Putra itu untuk rakyat Indonesia, maksudnya itu rakyat Indonesia. Jadi untuk yang berada di Eropa, yang berada di Indonesia yang lebih tinggi itu dari Eropa, seperti Belanda dan lain-lainnya. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia dapat menentukan sistem dan tujuan pendidikan nasionalnya sendiri. Dalam perjalanannya, ada perubahan mulai dari kurikulum hingga tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Tujuan pendidikan nasional pada awal masa kemerdekaan menekankan pedoman jiwa patriotismenya. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu keberadaan demokrasi, HAM, dan civil society dalam pendidikan nasional. Nah, civil society itu sendiri masyarakat sipil. Saya jelaskan mengenai demokrasinya dulu. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos bermakna kekuasaan. Karena kekuasaan itu ada di rakyat, maka rakyatnya yang berdaulat. Oleh karena itu, demokrasi diartikan dengan kedaulatan rakyat. Nah, menurut Jack Donnelly, HAM adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia itu manusia. Selanjutnya yaitu civil society, yaitu masyarakat madani. Diartikan sebagai masyarakat madani, yaitu sebuah tatanan masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi, dan berkeadaban. Masyarakat madani, masyarakat adanya toleransi dan menghargai akan adanya pluralisme atau kemajemukan. Di demokrasi pendidikan, wujud dari demokrasi pendidikan adalah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, peran pendidikan dalam upaya mewujudkan civil society, yaitu masyarakat sipil. Dalam ilmu politik, konsep civil society telah mulai dikembangkan oleh para filsuf sejak zaman Yunani klasik. Pada dasarnya, hubungan antara individu dengan masyarakat berkisar dalam suatu model atau hubungan antara penguasaan yang dikuasai cara untuk mencapai tujuan itu sendiri. Next, untuk materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu kultur good governance lewat pendidikan. Kultur good governance itu budaya pemerintah yang baik, berarti pemerintah yang baik lewat pendidikan. Good governance sebagai konsep tentang tatanan pemerintah yang baik tidak terlepas dari pendidikan. Terwujudnya good governance dalam kehidupan bernegara merupakan refleksi kondisi masyarakat yang mendukung terlaksananya good governance. Kondisi masyarakat yang siap dan mendukung tidak terlepas pula dari budaya yang ada dalam masyarakat. Budaya masyarakat berkembang karena adanya pendidikan. Ketika good governance dalam perspektif demokrasi, maka good governance pada dasarnya merupakan hasil dari masyarakat atau setidaknya cerminan dari masyarakat. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan diangkat sebagai sistem pemerintahan merefleksikan sifat-sifat yang masyarakat. Baik atau buruknya masyarakat akan ditentukan baik tidaknya kinerja pemerintahan.
Kalau pemerintahan kita itu korupsi atau tidak efisien misalnya, harus diletakkan dalam konteks masyarakat bahwa itu semua merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri. Faktor yang penting menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah adalah kultur politik masyarakat pada umumnya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.